Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa lagi di hari yang baru, H-3, H-3 2022. Artinya tinggal 3 hari di tahun 2021 ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan sampai hari ini. Seperti biasa, dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan. Hari ini bacaan harian di Gereja Toraja Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami untuk segala berkat-Mu, segala pemeliharaan, segala cinta kasih. Terima kasih untuk hari baru hari ini. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Tuhan mengenal kami semua, tolonglah kami. Di masing-masing tempat, Engkau mengenal kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di mana ke Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, Terang Dunia. Terang dunia. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1, maka hal yang diciptakan pertama oleh Tuhan adalah terang. Kejadian pasal 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan terang yang dimaksud di sini bukan matahari, bukan juga bulan. Tapi yang pertama diciptakan oleh Tuhan itu adalah terang, karena matahari dan bulan diciptakan hari keberikut, hari kesekian. Terang itu adalah kehidupan.
Dan lawan dari terang adalah kegelapan atau penderitaan. Dan dalam bacaan kita, Yesus memberi penegasan ketika ia mengajar di Bait Allah di Yerusalem kepada banyak orang bahwa dialah terang dunia. Akulah terang dunia, kata Yesus. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tidak akan berjalan dalam penderitaan, tidak akan berjalan menuju kebinasaan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesuslah terang dunia itu sesungguhnya. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan, dan tanda-tandanya banyak terlihat. Longsor, banjir, bencana alam di mana-mana. Para ahli mengatakan dalam dunia sains, dunia ilmu pengetahuan, dunia kita makin tua, makin berumur. Tanda-tanda kebinasaan sedang terjadi, dan pasti akan terjadi. Tapi Tuhan pencipta alam semesta tidak menghendaki, sesungguhnya tidak menghendaki dunia dan isinya rusak selama-lamanya. Dan karena itu, anak Allah yang tunggal, firman Allah yang hidup, keluar dari diri Allah, menjelma menjadi manusia. Penjelmaan menjadi manusia, Allah menjadi manusia, tidak sulit bagi Allah. Karena manusia pertama juga dibuat dari tanah. Adam dibuat dari tanah. Adam itu sendiri adalah tanah artinya. Manusia kedua Hawa dibuat dari tulang rusuk. Manusia pertama dibuat dari tanah, manusia kedua dibuat dari tulang rusuk. Lalu kemudian manusia seperti kita, melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maka tidaklah sulit bagi Allah jika firman Allah itu menjadi manusia. Dan itulah yang ada terjadi pada diri Yesus. Dialah firman yang hidup. Dan dia mengatakan dialah terang dunia. Artinya di dalam dialah ada kehidupan. Dan di luar dia ada kegelapan, ada penderitaan, ada kebinasaan. Dan penegasan ini dikatakan kepada orang-orang Farisi di Bait Allah. Ketika orang-orang Farisi keberatan, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, Yesus mengatakan, memang aku sendiri, tapi aku bersama dengan Bapa. Kesaksian dua orang itu sah menurut hukum Taurat kalian. Dia bersaksi dengan Bapanya. Kita percaya Alkitab berbicara tentang Allah Tritunggal, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Allah di dalam Kristus, Bapa bersama dengan Kristus, dua kesaksian. Dan Roh juga bersaksi. Maka ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia, itu tidak keluar dari dirinya sendiri ansih, tapi dari ketritunggalan Allah. Di dalam dialah ada hidup kekal selamanya. Untuk itulah dia datang, untuk menyelamatkan dunia dari kebinasaan, dari kegelapan, dari penderitaan selama-lamanya. Maka siapa yang mengikuti dia, siapa yang percaya akan beroleh hidup kekal selamanya. Kiranya di penghujung tahun 2021, kita mau mengikuti dia, kita makin mau percaya kepada dia, karena dialah terang dunia. Dia telah datang dan akan datang lagi untuk menyempurnakan keselamatan bagi yang percaya dan menghakimi menghukum bagi yang tidak percaya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu pagi hari ini.
Kiranya menjadi kekuatan bagi kami, petunjuk bagi kami, semakin mempercayai Engkau, karena Engkaulah terang dunia, membawa kehidupan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa untuk negara kami, bahkan negara-negara di dunia yang berperang melawan COVID, kiranya terus dilindungi diberkati oleh Tuhan, sehingga COVID ini boleh berhenti suatu waktu. Kami berdoa untuk pemerintah kami diberi kekuatan, diberi hikmat memerintah, menjalankan tugas tanggung jawab sehari-hari, melayani masyarakatnya dengan sepenuh hati untuk kesejahteraan, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa untuk gereja Tuhan di muka bumi, sebagai pribadi orang percaya, makin jadi berkat bagi dunia, makin menjadi garam dan terang bagi dunia. Berdoa untuk sesama kami yang miskin, menderita, dilanda musibah, bencana alam. Peliharakanlah ya Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka agar mereka tahu bersyukur kepadamu. Berdoa bagi sesama kami yang sakit, pulihkanlah mereka. Bagi sesama kami yang berduka cita, hiburkanlah mereka. Yang berulang tahun kiranya makin bersyukur kepadamu. Yang bergumul kiranya diberi kekuatan, keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan menolong kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan. Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi anak-anak muda kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.